Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asabiku semua, Johann Wolfgang van Goethe merupakan penulis dan ilmuwan yang dianggap sebagai tokoh puncak pencerahan Jerman dari abad 18 Masehi. Sebagai penulis, Goethe merupakan sastrawan terbesar Jerman. Meski pengaruh Goethe tak sekedar di bidang sastra, namun menyebar ke dalam filsafat, budaya, sains, dan banyak bidang ilmu pengetahuan lainnya. Dikatakan oleh Ustadz Said Abdul Latif menyebut Goethe figur yang mengagumi Islam. Kegaguman Goethe pada Islam dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dibuktikan dengan sejumlah karya tulis. Di antaranya puisi berjudul Mahomet's Gesang, nyanyian Muhammad SAW yang ia tulis dan persembahkan untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Asabiku semua, sepanjang hidupnya Goethe menyimpan ketertarikan mendalam pada Islam dan kekayaan tradisi sastra filsafatnya. Ini bukan omong kosong. Karya Goethe menunjukkan cinta dan rasa hormat yang mendalam terhadap Islam. Dan ini tercermin langsung dalam karya sastra, tulisan pribadi, atau bahkan jejak percakapannya. Pada usia 23 tahun, tepatnya pada tahun 1772 Masehi, Goethe menggubah syair pujian untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ia juga mengakui dengan jujur bahwa ia sedang mempertimbangkan untuk merayakan kekaguman ketika Al-Quran dipersembahkan kepada Nabi Muhammad SAW dari surga. Asabiku semua, Goethe sangat mengagumi Al-Quran. Ini terbukti dari jejak korespondensi yang pernah ia lakukan dengan Peter Eckermann. Goethe memuji ajaran moral dan keindahan puitis dalam Al-Quran. Kepada Eckermann, Goethe berkata, Al-Quran adalah kitab wahyu bagi umat manusia di segala waktu dan di segala tempat. Pernyataan ini memuat pandangannya tentang Al-Quran sebagai sumber kebijaksanaan abadi dan universal. Asabiku semua, Goethe memang tercatat pernah beberapa kali membaca Al-Quran. Ia juga menulis beberapa surah dan kekagumannya pada Al-Quran. Tak hanya membaca dan mengulas Al-Quran, Wolfgang van Goethe bahkan mengumpulkan berbagai tulisan kekaguman itu dengan judul Koran Auszüge, ringkasan Al-Quran. Teks manuskrip ini saat ini tersimpan rapi di dalam Museum Goethe di Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Jerman. Asabiku semua, kekaguman Goethe terhadap Nabi kita Muhammad SAW merupakan aspek penting dari keterlibatannya dengan ajaran Islam. Goethe mengungkapkan penghormatan ini dalam puisi Mahomet's Gesang, nyanyian Muhammad, yang ia tulis pada usia 23 tahun. Asabiku semua, puisi ini menggambarkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kekuatan alam yang dinamis dan transformatif. Goethe menggambarkan Kanjeng Nabi sebagai aliran deras yang bermula dari mata air kecil dan tumbuh menjadi sungai besar. Konsep air dan sungai ini melambangkan perjalanan spiritual dan dampak pesan Kanjeng Nabi Muhammad SAW terhadap dunia.
Salah satu penjelasan paling rinci tentang puisi berjudul Nyanyian Muhammad ini, ya justru ditulis oleh filsuf kenamaan Jerman, Friedrich Hegel. Ya, Friedrich Hegel, guru dari Karl Marx, itu adalah junior dari Goethe. Tak heran jika Hegel sangat mengagumi pemikiran-pemikiran Goethe. Dalam analisisnya, Hegel menyebut puisi Goethe itu dengan jadi kebangkitan Muhammad SAW yang berani, penyebaran agamanya yang cepat, dan penyatuan semua bangsa di bawah satu agama telah berhasil digambarkan melalui simbol sungai yang kuat. Friedrich Hegel, guru dari masyaikh komunisme dunia, Karl Marx itu mampu menggambarkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan penggambaran yang sangat puitis. Melalui karya Goethe, Hegel menyebut konsep dakwah Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai air yang mengalir dan sungai yang kuat. Sahabatku semua, ketertarikan Goethe pada ajaran Islam sebagian memang terinspirasi oleh keingintahuan intelektualnya yang amat luas akan pencarian terhadap kebenaran universal. Selain itu, Goethe juga tertarik pada dimensi spiritual dan moral Islam, serta aspek puitis mistis yang terkandung di dalam ajaran Islam. Ya sahabatku semua, pendekatan Goethe terhadap Islam tak terbatas pada kekaguman intelektual, tapi juga pada dimensi spiritual. Goethe terpengaruh tradisi Sufi yang menekankan mistisisme dan pengalaman ilahiyah. Tema-tema cinta, persatuan, dan pencarian kebenaran dalam puisi Sufi sangat mempengaruhi sisi kepekaan spiritual Goethe. Pengaruh Sufisme, mistisisme ini terlihat dalam karya-karya Goethe, di mana Goethe sering mengeksplorasi tema-tema cinta ilahi dan perjuangan manusia. Sahabatku semua, Goethe itu juga memiliki manuskrip karya Rumi, Shirazi, Attar, Tafsir Quran, Kamus Arab Turki, dan sejumlah publikasi terkait Islam dan Sufi. Kekaguman Goethe pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran terlihat jelas dalam berbagai karyanya. Namun yang paling menonjol tentu saja adalah karya berupa kumpulan puisi berjudul West-Ostlicher Divan, Diwan Barat Timur. Goethe menulis karya ini antara tahun 1814 hingga 1819. Karya Goethe ini dipengaruhi oleh penyair terbesar Persia, Al-Imam Ash-Shirazi. Melalui pembacaan kitab Diwan Syam ad-Din Hafiz Al-Imam Al-Hafiz Shirazi yang diterjemah ke bahasa Jerman. Saat membaca kitab Al-Imam Shirazi itu, Goethe mengatakan, "Aku meletakkan buku itu di atas mejaku, dan aku ikut hanyut dan mabuk ke dalam ekstase Shirazi." Karya Al-Imam Ash-Shirazi ini, kata Goethe, menyanyikan lagu-lagu tentang bulbul dan bunga mawar, kemabukan dan cinta dalam ketenangan yang indah. Puisi Al-Imam Ash-Shirazi menggugah kesadaran manusia, membawa optimisme, namun syarat dengan nuansa mistik yang menukik jantung manusia. Ashabiku semua dimuliakan Allah, setelah membaca kitab Diwan Syams ad-Din Al-Imam Al-Hafiz Ash-Shirazi itulah Goethe terinspirasi menulis buku berjudul West-Ostlicher Divan, Diwan Barat ke Timur, sebuah karya puitis yang merupakan perayaan budaya dan konsep dialektika antara Timur dan Barat.
Ya sabiku semua, Goethe itu menulis, where sich selbst an under king, without hier kennen, orient an Occident sind nicht mehr zu trennen. Dia yang mengenal dirinya sendiri dan orang lain akan mengenali. Timur dan barat tidak dapat lagi dipisahkan. Sabiku semua, kalimat ini ya merangkum keyakinannya pada keterpisahan budaya timur dan barat. Kalimat itu juga menggambarkan visi besar tentang pengalaman manusia yang bersatu di luar batas budaya dan agama, yang merupakan perspektif yang masih jarang ditemukan pada para pemikir pencerahan Eropa. Ya sahabatku semua, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itulah Pak kami sampaikan pada video kali ini. Itulah Wolfgang van Goethe, seorang pengagum yang mengagumi Nabi Muhammad SAW. Ya. Sahabatku semua dimuliakan Allah, dari riwayat ini ya semoga ya kalau orang barat saja mau Nabi Muhammad jadikan teladan, masa kita orang Islam sendiri sebagai muslim tidak mau Nabi Muhammad jadikan teladan sebagai jalan. Ya, sahabatku semua, mungkin itulah Pak kami sampaikan. Sekiranya video bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.